Pagi persembahan RRI Manado. Ya baik, kembali selamat pagi, Shalom. Ya, kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, bahwa pagi ini kita akan live melalui kanal YouTube RRI Manado bersama narasumber, ya, Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno MTH MPDK Konselor. Ya. Sekali lagi kita akan membahas pagi ini dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 12 dengan tema Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Nanti sesi interaktif juga kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar di line telepon SMS WhatsApp 0821 958 35080 ya. Atau Anda bisa kasih komentar pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, sudah terhubung ya melalui via Zoom ya untuk pagi hari ini. Pak Pendeta, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan Yesus, dahsyat. Dahsyat, oke baik. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Berpujilah Engkau firman kebenaran. Kami telah siap membaca dan merenungkannya. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Chia yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Demikian para pemirsa dimanapun berada, para pendengar, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi 1 Tawarik pasal 29, ayat 12, firman Tuhan demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, tema kita adalah Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, kata berkuasa ini berarti melebihi apa yang kita pikirkan. Kita ingat perkataan Yesus ketika sebelum Yesus terangkat ke sorga dalam Injil Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi ada dalam kekuasaannya. Dan kalaupun Daud mengungkapkan ini, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Artinya apa? Semua yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengalami apa yang disebut dengan diberkati, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, memiliki harta benda yang luar biasa, tanah berhektar-hektar, rumah begitu banyak, kemudian kendaraan roda 2, roda 4, bahkan bisa sampai kita punya super jet dan lain sebagainya. Semuanya berasal dari Tuhan. Ingat, kata ini dulu kita ingat, saudara. Berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena ternyata segala sesuatu itu dalam kekuasaannya. Kalau ungkapan Raja Daud sebagai pujian kepada Allah, dengan mengatakan engkau yang berkuasa atas segala-galanya, apa yang dimiliki oleh manusia? Tidak ada. Bahkan dikatakan dalam tanganmu lah kekuatan, kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, apa yang manusia bisa banggakan sekarang? Jabatan, popularitas, jabatan, atau kedudukan, ya, atau kehormatan, semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi kalau kita diberikan, itu artinya kita dipercayakan. Dan hanya mereka yang dipercaya yang diberikan itu. Nah sekarang, kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, dan kita diberikan tanggung jawab itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengandalkan kekuatan kita? Apakah menggunakan logika kita berpikir? No, tidak.
Yang harus kita lakukan adalah mengutamakan Tuhan, menyerahkan semua kepercayaan yang Tuhan beri itu dalam kendali dan kuasanya. Dan kenapa ada banyak orang jatuh pada akhirnya melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Misalnya, kita harus korupsi, ya, kita menggunakan yang bukan hak kita, ya, kita harus melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan akhirnya kita harus masuk, ya, mungkin kita sebagai warga binaan, ya, orang-orang yang harus menerima hukuman. Mungkin ada juga yang mengatakan, tapi Pak Pendeta, ada juga orang yang tidak bersalah lantas dihukum. Kita harus kembali kepada Alkitab, back to Bible, ya, bahwa ada juga banyak orang yang melakukan kebenaran tapi harus menerima penghukuman, ya, karena mempertahankan iman. Asalkan demikian. Tapi kalau kita tetap melakukan apa yang disebut dengan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, berarti Tuhan sementara memproses hidup kita untuk bisa ada dalam kehidupan yang diberkati. Lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada kita menderita kekal di neraka. Nah, ini menjadi catatan kita. Jadi pujian Daud adalah ungkapan rasa terima kasih karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini ambil keputusan dan mulai merendahkan diri dan mengatakan, ternyata saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ternyata semua yang dititipkan kepada saya, ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan. Supaya kalau kita sadar bahwa ini adalah pemberian Tuhan, kita tidak neko-neko, kita tidak macam-macam. Yang kita lakukan adalah tetap rendah hati. Kita tetap menjadi diri kita sendiri. Dan kita mampu mengayomi, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali kita terjebak hanya karena keinginan mata, bahkan juga hawa nafsu, dan keinginan-keinginan duniawi yang kadang membawa kita jauh daripada Tuhan. Lantas bagaimana solusinya, Pak Pendeta? Alkitab, ya, adalah sumber kebenaran, ya, firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Bacalah itu setiap hari, ya. Kemudian puji-pujian kepada Tuhan, bahwa kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan kita tetap terhubung dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan ada kalimat begini, berdoa-berdoa aja, baca-baca doa Alkitab, menyanyi-menyanyi aja, ibadah-ibadah aja. Jangan, karena memang itu adalah bagian daripada kekuatan hidup kita dan itu prioritas utama. Dan kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, jelas Alkitab bilang apa? Kita diberkati. Jadi kalau ada orang mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, orang mengabaikan doa, orang mengabaikan puji-pujian, orang mengabaikan baca Alkitab, rohaninya lagi kering. Ya, kita sementara sekarang ada pada kekeringan, ya, panas berkepanjangan, tapi tiba-tiba hujan. Kalau dulu orang boleh berprediksi, wah, ini kalau sebulan-bulan begini bukan dia panas, kalau bulan begini dia hujan. Sekarang tidak lagi, saudara. Alam ada dalam pengaturan Tuhan. Alam ada dalam kekuasaan Tuhan. Tiba-tiba angin kencang. Tiba-tiba dia teduh. Kita tidak mengendalikan itu. Ya, boleh dikatakan bahwa BMKG tugas mereka adalah Badan Meteorologi dan Geotologi, ya, atau apa namanya, BMKG, ya, yang mampu meramal gitu, ya. Saya tidak ingin salah menyebutkannya, ya. Ya, mereka hanya memperkirakan cuaca, ya. Perkiraan cuacanya seperti ini, ya. Itu tugas mereka. Tuhan kasih hikmat bagi mereka untuk bisa melihat tanda-tanda alam, ya. Oh, ini nantinya ada kejadian ini, cuacanya akan seperti ini. Jadi kita hanya mampu memperkirakan, tapi perjalanan hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan, ya. Misalnya saya terakhir mau mengatakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar. Jangankan besok, sebentar saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang surancangkan, oh pagi ini selesai mutiara pagi, kita akan melanjutkan tugas. Tiba-tiba ada hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak mampu memprediksi. Kita tidak mampu melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang harus kita ingat, kita sangat tahu bahwa Tuhan sementara mempersiapkan hidup kita. Kalau kita tetap terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Ingat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati firman ini. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, ya. Iya. Dan pendengar serta pemirsa, kami buka, ya, untuk sesi interaktif pagi hari ini, baik melalui kanal YouTube RRI Manado ataupun melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp di 0821 9583 5080. Ini sudah ada melalui kanal YouTube Pak Pendeta,
Ya. dari Henny Liem 8773. Shalom, tolong topang doa untuk saya, pulihkan ekonomi saya, bukakan jalan untuk pekerjaan saya. Ya, itu dari kanal YouTube RRI Manado. Ya, untuk pendengar dan pemirsa, ya sekali lagi silakan di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0821 95835080. Sekali lagi tema kita pagi ini, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Oke, baik Pak Pendeta, kalau dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini seperti yang diucapkan oleh Raja Daud dalam ayat ini makna sesungguhnya seperti apa Pak Pendeta? Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Betul. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah ungkapan daripada pujian Raja Daud. Karena dia mengalami sendiri, Bung Mai. Ya. Jadi Daud mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana di saat dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, padahal dia tidak bersalah. Ya. Dan bagaimana dia harus menghadapi umat Allah yang tegar tengkuk dan lain sebagainya. Bagaimana sebagai seorang pemimpin, dan kita ingat, Bung Mike, Daud pernah mengalahkan Goliat loh, ya, orang raksasa yang luar biasa besarnya. Tapi Tuhan memakai Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Artinya apa? Tuhan memang berkuasa untuk segala sesuatu, ya, dan itu tidak bisa dibatasi. Ya, saya katakan tadi kayak tugas. Ya, kita sebagai manusia, kita hanya mampu memperkirakan seperti BMKG yang saya sebutkan tadi. Orang hanya mampu memperkirakan, tapi yang mengatur hidup kita adalah Tuhan. Dan ternyata BMKG adalah Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Geofisika, ya, itu. Tugasnya adalah hanya untuk memperkirakan alam, gempa bumi dan sebagainya. Ini akan terjadi tsunami, potensi tsunami misalnya. Nah, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Sama seperti ketika Tuhan memakai Bung Mike untuk siaran hari ini. Ya, segala fasilitas yang kita miliki untuk siaran adalah dalam rangka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana mengoperasikannya? Ya, hikmat itu dari Tuhan karena Dia berkuasa. Tapi kita tidak akan tahu tiba-tiba misalnya mati lampu. Ya, kita tidak akan tahu tiba-tiba hilang signal, ya. Betul. Dalam kendali dan kuasa Tuhan. Makanya setiap kali Pak Pendeta mau memulaikan siaran ini, didoakan untuk semua perangkat siar, ya. Ini sangat menunjang, ya. Kita siap, tapi perangkat siarnya tidak mampu menunjang misalnya, contoh, ya. Dan itu semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi kalau Raja Daud saja mengungkapkan ini sebagai bagian daripada terpenting dalam hidupnya, kenapa kita tidak? Karena kita sendiri menyaksikan, Bu Mike punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menjaga, menyertai, memberkati. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Para pendengar, pemirsa punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Begitu, Bu Mike. Oke, baik Pak Pendeta. Kita terima respon dulu dari penelpon. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Erma Didi. Dari Siska di Minus. Iya, silakan Siska. Selamat pagi, dan Baik Kia dan Bapak Pendeta. Cuma mau minta doa lagi kurang sehat. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Siska di Minut. Ya, oke. Baik, sekali lagi ya untuk sesi interaktif pagi hari ini kami masih ya memberikan kesempatan untuk Anda ya baik di line SMS, WhatsApp dan line telepon di 082195835080. Ya, sudah ada penelpon lagi? Shalom. Ya, oke, baik. Ya, oke. Pak Pendeta, kalau dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini 1 Tawarik 29 ayat 12 ini bagaimana ayat ini membantu kita memahami arti kuasa Tuhan? Iya, menarik sekali ya. Kita sekarang bersyukur Sulawesi Utara dan khususnya Kota Manado yang boleh merayakan hari ulang tahun hari ini ya. 403 ya. Iya, 403. Itu bukan karena kuat dan gagahnya pemimpinnya atau masyarakat, tetapi karena memang Tuhan menaruh ya berkat Tuhan bagi Kota Manado. Nah, dan Tuhan mempercayakan itu kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan secara khusus pemerintah Kota Manado. Ya, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Nah, ini anugerah Tuhan buat kota kita. Kita masih ada dalam kendali Tuhan. Dan karena itu, kalau Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, kita harus terus mendoakan kota kita. Yeremia pasal 29, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal atau kita dibuang. Ya. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Makanya setiap hari orang berdoa untuk kota kita. Nah, itu tugas kita. Ya, apalagi gereja Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mengalami kasih karunia Tuhan, kota kita aman, ya, terkendali, itu karena apa? Ada banyak orang yang mendoakan, ya, bukan hanya karena sikap pemimpin, ya, tapi karena ada banyak masyarakat yang mampu menjaga keamanan kota. Ya, jadi peran daripada pemerintah, peran daripada masyarakat itu harus kolaborasi. Begitu. Semua unsur terkait harus sama-sama kita menjaga kota kita. Tapi terutama kita harus mendoakan kota kita supaya tetap ada dalam kendali Tuhan. Ini penting loh, Bung Mai. Ya, jadi saya tidak hanya mau mengatakan bahwa selamat ulang tahun 403 Kota Manado, tapi hari ulang tahun ini akan menyadarkan kita bahwa betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi kota kita. 403 tahun. Berarti kota sudah lama, ya. 403 tahun bukan hal yang biasa. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga keamanan kota ini dan terus mendoakan para pemimpin kita, siapapun itu. Dan kita sebagai masyarakat punya peran penting. Ya, jadi kalau berkaitan dengan bacaan kita, ya, karena kekayaan, kehormatan, kejayaan, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dalam kendali dan kekuasaan Tuhan. Dan yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat adalah menjaga keamanan, kedamaian. Makanya untuk mereka yang selalu melakukan ini oknum, ya Bung Mai, ya, bahkan mungkin sekelompok orang, ya, yang melakukan hal-hal di luar kendali Tuhan, ya, masih suka dola-dola orang, ya, masih suka baking hal-hal yang jahat. Saya baru-baru melaksanakan pelayanan di Rutan kelas 2A Manado, ya. Saya ingatkan mereka bagaimana tugas kita adalah sebagai warga binaan. Kita harus selesai kita menjalankan proses Tuhan di tempat ini, kita keluar dan menjadi orang yang berbeda. Jadi juga ini mau mengingatkan, mungkin ada yang memutar radio hari ini, kemudian ada orang yang mendengar firman Tuhan dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Saya mesti katakan, dengar baik-baik. Selama kita hidup, kita tidak berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, apa yang kita mau banggakan? Orang mau banggakan orang petato-tato. Orang mau banggakan bahwa kita ini preman. Orang mau banggakan bahwa saya ini punya kuasa. Tidak. Yang berkuasa itu Tuhan atas segala sesuatu. Dari mimbar lewat RRI Manado, saya mesti katakan hari ini, dengar baik-baik masyarakat yang ada di kota Manado. Mari kita jaga sama-sama kota kita, ya. Dan kalaupun kita ada tinggal, ya, untuk sementara waktu, karena mungkin kita dari luar kota Manado, kita jaga sama-sama kota ini. Karena di mana kita tinggal supaya kita aman. Karena Tuhan berkuasa atas kita. Mungkin kita anggap, wah, saya bisa lolos, Bung Main. Iya, menurut pikiran kita, saya bisa lolos dari aparat penegak hukum, saya bisa lolos dari teman-teman. Tapi ingat saudara, Anda tidak akan lolos di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuat kita sadar dan Tuhan ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Saya dengan tegas mau mengatakan ini, karena saya sangat mengasihi kita semua. Dan kasih Tuhan sama. Tuhan tidak pernah membedakan kita satu terhadap yang lain, kita sama di mata Tuhan. Dan karena itu kalau Tuhan mengingatkan hari ini lewat firman, supaya hidup kita berubah. Ya, kalau semua masyarakat Bung Mike di kota Manado jaga keamanan, orang-orang yang datang dari luar juga mampu menjaga keamanan di kota ini, saya yakin tidak akan ada hal-hal yang dapat menyakiti hati Tuhan, ya, menyakiti hati pemimpin kita, ya, menyakiti hati sesama. Orang tua tidak akan menangis lagi karena melihat anaknya dibunuh sia-sia. Orang tua tidak akan berontak-berontak lagi karena melihat anak-anaknya mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, termasuk pengguna kendaraan. Mari orang lagi menggunakan kendaraan dengan baik. Kalau bawa kendaraan motor, pakai helm, ya, aspalnya. Ini bagian daripada pemberitaan firman. Orang bawa kendaraan roda 4, jangan ugal-ugalan di jalan. Supaya orang tiba dengan makanya berdoa dulu supaya Tuhan kasih kendali buat orang. Dan kalau orang udah berdoa dulu, orang tidak akan balamung sambarang,
nyanda akan senggol kendaraan lain, nyanda akan timbul bermasalah. Karena Tuhan berkuasa untuk segala sesuatu. Lain kali kau tahu senyap ya berdoa, Bung Mai. Ya. Seperti kau bajalang, gas. Akhirnya setelah kecelakaan, bertong salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kita cilaka? Kita kan orang percaya. Kalau Tuhan lupa orang bilang gini, tidak berdoa, Wah. Padahal kan jelas dalam Alkitab Mazmur bilang, malaikat diperintahkan untuk menjaga kita dari kecelakaan. No, kalau bagaimana malaikat mau menjaga kalau orangnya pernah berdoa, kok gas motor lagi. Baking masyarakat. Akhirnya orang bukan angkat tangan memberkati, yang ada adalah kata-kata sumpah. Nah, dan itu bisa jadi loh. Nah, ini diingatkan pada kita di hari ulang tahun Kota Manado ke-403 tahun, saya berdoa bagi Pak Andre Ango, Pak Richard Sualang, ya, Pak Dandel, ya, sebagai sekot, dan semua pemerintah kota, termasuk masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan negara kita, supaya semakin diberkati untuk menjadi berkat. Begitu, Bung Mai. Oke, baik. Luar biasa, ya. Sekali lagi pendengar, ya, saat ini kita ada di sesi interaktif. Silakan di line telepon, SMS, dan WhatsApp, ya. Oke, ini dari Ibu Caroline. Caroline Stella Pesot Tondano. Ya, melalui WhatsApp. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Mohon topangan doa buat saya yang lagi kurang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sekali lagi di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821 9583 5080. Oke, baik Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta menyentil soal keamanan. Ya, kalau kita menjaga kota kita aman, ya pasti kita bisa hidup tentram dan damai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini, Tuhan berkuasa. Nah, kalau Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, Pak Pendeta, mengapa masih ada penderitaan, kesulitan, ataupun hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, Pak Pendeta? Betul. Bung Mike, kita perlu ingat ya, perjalanan umat Israel ya, dari Mesir ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Mereka melewati proses, Bung Mike, bukan tidak. Ya, bahkan kadang ada tegar tengkuk, keras hati, keras kepala. Dan yang terjadi adalah regenerasi. Ya, ada yang tidak sampai masuk, ada yang meninggal. Ya, nah, itu artinya apa mau bilang? Selama orang hidup, ya penderitaan itu akan tetap ada. Ya. Tapi kadang penderitaan itu dibuat oleh kita sendiri. Betul. Kita tidak ingin menderita, tapi orang malas kerja. Bagaimana orang bisa dapat berkat kalau orang tidak mau bekerja? Nah, itu contoh kecil, ya. Contoh yang kedua, orang lihat yang pemulung sampah, ya. Itu hari-hari orang kerja. Kalau mau dipikir, Bung Mai, ya, orang tidak menggunakan masker, ya. Tapi mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Saya ingat, ya ada percakapan antara wali kota dengan seorang ibu yang notabene-nya dia dari Nusa Utara. Ya, dia datang di Manado merantau, tapi dia anak sukses semua. Hanya karena pekerjaan sebagai pemulung sampah. Artinya mau bilang apa, Bung Mike? Pekerjaan apa? Diberkati Tuhan. Selama itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kenapa ada banyak orang yang harus mengalami penderitaan? Stres, ya, masalah keluarga, masalah anak-anak. Ya, karena kalau kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan kita itu terbatas sampai di mana? Otak kita ini kecil sekali untuk memikirkan hal yang besar. Tapi kita ingat, ada Tuhan kita yang besar yang mampu memikirkan kesejahteraan kita. Nah, hanya saja manusia tidak mau bergantung pada Tuhan. Tadi pendeta bilang di awal khotbah, kita sering selalu mengandalkan kekuatan kita dan menganggap kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu berkat, termasuk popularitas jabatan, wah orang jadi sombong. Ya, saya bisa melihat itu, Bung Mai. Ya, punya sahabat ya yang mungkin berteman atau punya teman, wah dulunya baku kenal baik, ya, tapi tiba-tiba sekarang dia sudah menjadi orang yang luar biasa. Ya, ini oknum ya, Bung Mai. Ya. Wah. Setelah baku dapa, ya mungkin pura-puranya kenal dan lain sebagainya. Kebanyakan begitu. Banyak terjadi, ya. Betul ya? Ya, pura-puranya kenal padahal berteman. Apakah karena kita punya status sosial yang lebih tinggi dari orang lain? Kalau saya sangat takut, Bung Mai. Ya. Orang bilang, pendeta kan tuh di radio tuh. Pendeta tuh di televisi tuh. Pendeta tuh pimpin-pimpin ibadah KPI kita kadang jadi malu, Bung Mai. Karena semakin orang mengenalkan kita,
Seolah-olah bahwa yang keterkenalan kita itu karena kita sendiri, bukan. Keterkenalan kita karena Tuhan Yesus. Iya. Dan Tuhan yang memberikan fasilitas ini buat kita. Saya bisa kenal Radio Republik Indonesia, saya bisa melayani Tuhan 4 tahun loh. Tuhan kasih kepercayaan saya melayani di RRI Manado lewat SK Mode Gemim. Sampai sekarang, walaupun saya sudah diberikan SK di Politeknik Negeri Manado, saya masih melayani di RRI. Kenapa? Karena bagi saya, inilah wadah untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Makanya ketika Bung Mike WA, Pak Pendeta apa temanya, apa bahan. Kadang saya bilang, Bung Mike, saya minta izin ya. Iya, betul. Kalau saya di luar daerah, saya tidak bisa karena saya nanti kirim rekaman. Karena mungkin saya tidur hanya beberapa jam. Kan saya pakai hikmat juga, Bung Mike. Saya tidak bisa mampu memberitakan Injil dengan kondisi dan keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Tapi kalau saya fit, ya saya ingat saya Tuhan kasih ingat, Bung Mike. Hey, mesti bangun pagi-pagi karena tugasmu adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sesudah itu memberitakan firman. Dan itu tugas. Apakah saya akan berhenti hanya memberitakan firman? Tidak, Bung Mike. Iya. Harus hidup saya juga sesuai kehendak firman. Karena orang kan bilang begini, dia ini kalau di mulu jago, kalau di kelakuannya enggak. Ini ada orang yang memvalidasi kita. Betul nggak, Bung Mike? Betul. Ya. Jadi semua kita, bukan hanya pendeta, pemimpin, termasuk harus mampu memvalidasi diri kita. Kita harus selesai dulu dengan diri kita. Ya, karena orang akan melihat apa yang kita katakan benar enggak, sesuai enggak dengan perbuatan. Jangan lain di bibir, lain juga di hati. Nah ini, saya bilang tadi kembali, Bung Mike ya, berdasarkan pertanyaan Bung Mike ya, kenapa masih ada penderitaan? Ya kan, kalau misalnya orang nih mau hidup bahagia, orang kan kalau bahagia bukan harus diukur dari banyaknya uang, Bung Mike. Orang Bung Mike saja dari rumah semua masak telur goreng, ya. Bung Mike menikmati sekali misalnya tuh Dovoma itu, atau tuh Nona yang tua ada mau masak akan papa bawa nih, betapa bahagianya, dan orang ada tompe anak semua masak akan orang, mau tanya dulu pak dia ada bikin apa, kalau dia ada kuliah adik atau kakak ada sehat-sehat, orang bahagia, padahal itu sederhana. Bahagia bukan nanti Bung Mike mesti bawa Alphard atau punya helikopter, enggak. Itu juga orang yang punya banyak kekayaan lantas dia bahagia. Jangan-jangan tidur malamnya tidak tasono, kurang periksa-periksa pintu dan jendela. Aduh, ada tak buka, ada tak kunci. Ya, makanya pendeta mesti ingatkan hari ini. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Dengar baik-baik. Termasuk hamba Tuhan. Ya, sahabat-sahabatnya pendeta, dimanapun berada. Kalau beritakan firman, ya usah takut-takut. Ya, kalau mungkin ada orang yang selalu memberi kita berkat, sampaikan, ingatkan. Kalau dia bikin kesalahan, ingatkan. Jangan malu-malu. Aduh, tamu togor le, kage sunya ada pemasukan. Tamu togor le, kage punya ada amplop. Jangan. Terang membiarkan orang terus melakukan hal yang jahat, kita dosa. Yakobus 4 ayat 17. Jika kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak melakukan, berarti apa? Berdosa. Ya. Sekarang ada jemaat tukang protes loh, Bung Mike. Kalau mau kasih ingat dong protes, apa songana? Tunggu dong, dah protes karena ada kekeliruan atau ada kebenaran. Tapi kalau itu benar, tidak apa-apa. Itu adalah autokritik buat kita. Tapi kalau misalnya itu keliru, perbaiki. Ya, gereja Tuhan so ingatkan ya kita untuk memperbaiki. Martongnya melawang. Lain kali pikir berarti ada kita lebih pengalaman kok, kita so lama kok jadi pelsus. Wah, kita so punya pengalaman luar biasa. Ingat di Alkitab ada contoh. Contohnya adalah siapa? Petrus. Petrus jago sekali tangkap ikan. Satu malamnya dapat ikan dia. Di mana DP jago? Ya. Tapi ternyata ada kurang dari Petrus. Di saat dia sadar, siapa DP diri? Tuhan suruh begini pada dia, Bung Main. Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala. Aduh, Petrus protes. Jago tuh dia. Guru, satu malam kau malah datang ke ikan. Enter malamnya dapat play siang. Maka dari situ dia sadar, Bung Mai, pengalamannya tidak cukup. Dia bilang, tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Dapat ikan banyak, ada mujizat. Ini mereka mau bilang, kalau andalkan tompe kekuatan, sampai di mana tompe pengalaman? Oh, kita punya pengalaman segudang. Kita pernah jadi pemimpin begini-begini. Pengalaman tanpa Tuhan, mereka mau bilang, akan sia-sia. Itu contoh. Betul.
tapi pengalaman selalu mengandalkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Petrus dapat ikan banyak. Habis itu dia sadar, dulu dia tidak layak Tuhan, kita berdosa, ini guru kudus luar biasa. Nah itu dia bikin sadar Pak orang. Nanti kok kejadian baru dia sadar toh. Nah sekarang mereka mau bilang, jangan dulu kejadian, sadar baru kejadian supaya orang sudah siap dan berubah. Begitu Bung Mai. Betul, oke, baik. Baik Pak Pendeta, ini ada dari WhatsApp ya, dari Ibu Rita di Kawangkoan. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Bung Mike. Bicara kuasa Tuhan yang diberikan bagi setiap kita manusia, apakah kita percaya sepenuhnya bagi orang yang ada talenta dengan orang yang bisa menyembuhkan orang? Kenapa kita umat kepunyaan Tuhan ada perbedaan hidup atau status? Ini hampir sama dengan yang Pak Pendeta jelaskan tadi ya. Mohon topangan doa juga dari Ibu Rita di Kawangkoan. Silakan Pak Pendeta. Iya, menarik yang pertama karena yang terakhir itu kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Iya, setiap orang itu diberikan karunia dan talenta beda-beda. Ibu Rita. Ya, jadi orang harus mengakui itu. Kalau orang baca dalam kitab 1 Korintus pasal 12, ya, itu ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Berarti karunia itu ada, bukan tidak. Ada Tuhan kasih karunia, ada karunia penyembuhan, ya, ada berbahasa roh, tapi harus ada yang menerjemahkan, ya. Sebab kalau orang berbahasa roh kemudian orang tidak mengerti, ya ini untuk apa? Ya, yang paling terpenting adalah orang akan memahami itu, mengerti. Tiba-tiba misalnya Pak Pendeta bilang begini, Bu Mai, beresit bara Elohim et asamaim. Paling Bu Mai sudah Allah Pendeta subahasa roh, padahal itu Kejadian pasal 1, tapi bahasa Ibrani, bahasa asli, ya. Mau bilang artinya apa? Setiap orang diberikan karunia dan talenta oleh Tuhan masing-masing. Lantas bagaimana penggunaan? Harus dilihat loh dari cara hidupnya. Ya, ini penting. Karena buah itu harus lihat dari DP pohon, atau pohon itu harus lihat dari DP buah. Kalau kita menganggap bahwa kita punya karunia tapi hidup kita tidak kudus, bagaimana orang mau percaya? Begitu. Ya. Kalau kita hidup kudus, hidup benar, tanpa orang harus mengatakan percaya, kita sudah bisa melihat, wah ini anak Tuhan, wah. Jadi memang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, jadi Bung Mike semua kembali kepada buahnya. Jadi Ibu Rita, ya, kalau mungkin Ibu punya karunia oleh Tuhan, ya, berarti cara Ibu hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalaupun mungkin Ibu punya teman atau sahabat, ada kan banyak orang mampu menyembuhkan. Bukan dia yang sumber kesembuhan, bukan. Ya, orang itu disembuhkan karena imannya pada Kristus. Dan orang itu hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Awas, hati-hati jangan sampai kita menjadi sombong loh. Sombong rohani. Sombong rohani, ya. Bahwa ini semua karena saya, gitu ya. Sekarang saya, Bung Mike sakit, kemudian Pak Pendeta Alfred berdoa. Dan Bung Mike mengalami kesembuhan. Hati-hati loh saya. Bisa saja saya jadi sombong. Saya mau katakan, Bung Mike itu kita yang sebaik. Padahal Bung Mike beriman pada Tuhan. Bung Mike hanya minta tolong pendeta doakan. Dan Bung Mike sembuh itu karena Tuhan. Karena iman kepercayaan Bung Mike pada Tuhan. Tapi ada orang yang salah mengartikan. Iya. Dan menganggap bahwa dia sendiri yang melakukan itu. Nah, kita putar. Orang bukan lagi memuliakan Tuhan atas karunia itu. Tapi memuliakan pribadi orang itu. Wah, ini keliru menurut saya. Tapi saya tidak akan mengatakan Bung Mike bahwa setiap orang itu tidak punya karunia dan talenta. Saya bilang tadi ada, tapi selama karunia dan talenta itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, itu harus dilihat dari buahnya, nampak dari buahnya. Kalau dia berbuah, oh betul yang dia bilang sesuai dengan DP perkataan, DP tindakan, orang akan melihat itu. Makanya kalau mau validasi Pak Pendeta Alfred, yang cuma lihat kita terkenal di media sosial atau di radio dan televisi, harus datang di rumah, tanya pendeta pe istri, tanya pendeta pe anak-anak, bagaimana kita bicara hidup. Tanya pendeta pe tetangga, bagaimana kita bicara hidup dengan mereka. Itu, ya, karena orang lihat hari-hari. Kalau orang cuma lihat sesaat, orang tidak kenal, ya. Dan terlalu banyak orang yang cepat percaya, padahal belum pernah mengalami sendiri. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Dia telah betul-betul mati dan bangkit. Dan I believe, saya percaya. Makanya Bung Mike, pendeta selalu bilang, kalaupun kita mati hari ini, kita tidak akan menyesal, Bung Mike. Karena kita sudah menaruh keyakinan kita pada Yesus. Dan kita yakin bahwa dia yang telah memberitakan itu lewat firman untuk mengingatkan saya. Dan kalau saya mati hari ini, saya sudah siap. Ya. Kenapa saya siap? Karena ada jaminan. Jaminan siapa? Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Sekarang orang ada jaminan. Mau takut apa le? Sekarang orang ada jaminan misalnya untuk kesehatan. Orang nggak takut-takut masuk rumah sakit. Ada enggak orang sini Bung Mike so bayar-bayar tuh jaminan kesehatan setiap bulan? Ada enggak Bung Mike suka masuk rumah sakit biar VVIP? Tak mau tanya Pak Bung Mike. Iya, enggak. Ya, kewajiban kita itu jaminan. Tapi dan orang banyak begitu Bung Mike. Ya. Terus adalah jaminan. Mereka bilang kalau Tuhan panggil sekarang mau enggak? Hujan dulu. Ya. Kenapa takut? Karena bisa saja masih memikirkan duniawi, bisa saja orang masih melakukan dosa. Ya, orang belum mau itu. Ya, tapi saya mesti bilang lewat siaran ini, orang yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, yang mendengar hari ini, kalau Anda percaya sungguh-sungguh kepadanya sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak perlu takut. Berjalan kemana-mana, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi. Begitu Bung Mai untuk menjawab pertanyaan kepada Ibu Rita. Oke. Dan yang pasti masalah kita boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar ya Pak Pendeta. Besar daripada masalah. Amin. Baik. Oke Pak Pendeta, mengakhiri Mutiara Pagi hari ini mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa karena mengingat waktu juga tinggal 4 menit ini Pak Pendeta. Ya silakan Pak Pendeta. Rasa-rasa tidak cukup. Iya betul. Tapi kenapa 1 jam biar supaya pemirsa pendengar setiap hari bisa mengikutinya. Ya. Berdoa juga for pendeta supaya pendeta tetap sehat dan pendeta tetap pernah berhenti memberitakan Injil. Berada tidak hanya lewat RRI, di mana saja pendeta pergi dan berada tetap memberitakan Injil ya, supaya makin banyak orang yang datang pada Tuhan. Saya mau katakan di akhir khotbah ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian Amsal pasal 3. Ini mau mengingatkan kepada kita, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, berarti kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dan kita akan melihat berkat-berkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik. Engkaulah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Karena Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk ada dalam kebenaran. Dan hari ini firman-Mu sangat-sangat meneguhkan dan menguatkan kami semua. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kami. Kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Kami mau berdoa bagi Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati RRI Manado semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Diberkatilah anak-anak-Mu yang bekerja, secara khusus Bung Michael Cia, bersama dengan keluarga, bersama dengan tim yang bekerja hari ini. Diberkati mereka satu persatu, pribadi dan keluarga. Bahkan semua pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, ada dalam berkat Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan tahu pemimpin kami, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, bersama jajaran menteri sampai di Sulawesi Utara, Bapak Julius Silvanus, bersama dengan Bapak Dr. Victor Mailangkai. Tuhan berkati mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur, bersama dengan Pak Talis Galang sebagai sekretaris. Biar kiranya Tuhan berkati mereka. Bahkan diberkati semua pimpinan daerah. Secara khusus kami merayakan syukur hari ini 403 tahun Kota Manado. Bapak Andre Ango, Bapak Dr. Richard Sualang sebagai wali kota dan wakil wali kota. Bahkan juga Dr. Dandel diberkati sebagai Sekot Manado. Bahkan semua jajaran, camat, lurah, sampai ketua-ketua lingkungan dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado yang bersyukur hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Jaga kota kami tercinta. Sama-sama kami jaga Tuhan. Dengan hidup kudus, hidup benar. Dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki.
Makasih banyak Tuhan. Kami sangat bersyukur karena anak-anak-Mu boleh bergabung bersama lewat WA, lewat kanal YouTube, bahkan lewat menelpon secara langsung. Kami mau berdoa dan menyebutkan nama-nama mereka. Ibu Heni, Ibu Siska di Minut, Ibu Caroline, Ibu Rita di Kawangkoan. Tuhan jamah mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tapi juga bagi mereka yang rindu pekerjaan, Tuhan menyediakan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamonge Tondo dalam berkat-Mu, Ibu Welmin Tamangenda, Bapak Yunus Panggemona, Obak Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, Lansia Abraham, Serius Sentra. Bahkan kami juga mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati Politeknik Negeri Manado. Secara khusus yang sementara reakreditasi, bahkan sudah mendapatkan akreditasi, ada dalam berkat-Mu. Bapak, terima kasih. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk sekolah dimanapun berada, guru-guru, siswa yang mulai kemarin hari sudah melaksanakan aktivitas untuk belajar mengajar. Tuhan berkati. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama tugas dan pekerjaan serta keluarga. Dan akhirnya pendengar dan pemirsa, berakhir sudah untuk program Mutiara Pagi. Semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi